Om Swastiastu. Berikut adalah video pelaksanaan proses pembelajaran yang telah saya lakukan di kelas 5 dengan materi tema 4, subtema 1, dan pembelajaran yang keempat. Materi yang dibahas pada tema 4, subtema 1, pembelajaran yang keempat ini adalah yang pertama yaitu mengenai tanggung jawab sebagai anggota kelompok. Yang kedua tentang jenis-jenis pantun, dan yang ketiga mengenai tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Pelaksanaan proses pembelajaran melalui 3 tahap, yaitu yang pertama ada tahap pembukaan, tahap inti, dan tahap penutup. Pada tahap pembukaan, pertama-tama saya mengucapkan salam dan menanyakan kabar dari siswa. Kemudian, siswa menjawab salam saya. Setelah mengucapkan salam dan menanyakan kabar, saya melanjutkan dengan mengaitkan pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran yang akan dipelajari hari ini. Dan di sana juga terlihat bahwa siswa menjawab dari apa yang saya sampaikan. Masih dalam tahap pembukaan, di sana saya menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dalam pembelajaran hari ini. Kemudian, pembelajaran dilanjutkan pada tahap inti, di mana pada tahap inti pertama-tama saya mengirimkan video pembelajaran yang telah saya buat untuk disimak oleh siswa. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, silakan kalian berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kepada materi tema 4, subtema 1, dan pembelajaran yang keempat. Materi pada tema 4 subtema 1 pembelajaran keempat ini adalah mengenai yang pertama tanggung jawab sebagai anggota kelompok, yang kedua adalah jenis-jenis pantun, dan yang terakhir adalah mengenai tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama, menyebutkan contoh tanggung jawab sebagai anggota kelompok dengan benar. Yang kedua, membuat laporan hasil observasi tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis-jenis pantun sesuai dengan pantun yang dibaca. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya sesuai dengan bacaan. Dan yang kelima, menjelaskan tanggung jawab sebagai warga masyarakat secara tertulis dengan benar. Pertama-tama, mari kita baca teks bacaan berikut terlebih dahulu. Siti, Dayu, Beni, Edo, Lani, dan Udin, teman satu kelompok. Mereka sedang mengerjakan tugas kelompok. Tugas yang dikerjakan membuat berbagai macam pantun, seperti pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Mereka bekerja sama dengan baik. Tidak ada satu anggota pun yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Nah, setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Coba kalian tuliskan tanggung jawab apa saja yang harus dilaksanakan sebagai anggota kelompok pada buku tulis kalian masing-masing. Nah, pada teks bacaan tadi telah dibahas mengenai Siti dan teman kelompoknya yang membahas tentang pantun kanak-kanak, pantun muda, dan juga pantun tua. Pantun kanak-kanak contohnya, jalan-jalan ke kota Blitar, jangan lupa membeli sukun.
Kalau ingin menjadi pintar, kamu harus belajar dengan tekun. Yang kedua, pantun muda. Contohnya, padi kering karena dijemur, masukkan karung diikat tali. Jika kamu berbudi luhur, tentu tahu membalas budi. Yang ketiga, pantun tua. Contohnya, Sultan Leman di Pekan Sabtu, pengawalnya membeli lada. Jangan melawan kepada guru, orang pelawan hatinya buta. Nah, dari contoh pantun yang telah dibacakan tadi, mari kita bahas definisi dari pantun tersebut. Yang pertama, pantun kanak-kanak adalah pantun yang berisi tentang sukacita. Kemudian yang kedua, pantun muda adalah pantun yang berisi tentang perkembangan. Dan yang ketiga, pantun tua adalah pantun yang berisi tentang nasihat. Nah, selanjutnya mari kita baca teks bacaan tentang kegiatan Siti dan teman-teman setelah mengerjakan tugas kelompok mengenai pantun. Siti dan teman-teman telah mengerjakan tugas kelompok. Kemudian, mereka bersepeda keliling kampung tempat tinggalnya. Mereka bermain dengan bersepeda sekaligus berolahraga. Karena berolahraga dapat menjaga kesehatan tubuh. Siti dan teman-temannya mempunyai hobi yang sama. Hobi mereka bersepeda. Tiba-tiba ada seorang pengendara sepeda motor dan seorang ibu yang membonceng memberhentikan Siti dan teman-temannya. Kedua orang itu berhenti di pinggir jalan. Maaf adik-adik, saya mau bertanya, apakah adik-adik ada yang mengetahui rumah Pak RT? Ternyata kedua orang itu menanyakan alamat rumah Pak RT. Bagaimana seharusnya sikap Siti dan teman-temannya? Karena Siti dan teman-temannya sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Untuk memahami hal ini, lakukanlah kegiatan berikut. Bagaimanakah sikap kalian apabila kalian berada di posisi Siti dan teman-temannya? Nah, sikap yang hendaknya kalian tunjukkan yaitu mencerminkan warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Jadi, apabila ada seseorang menanyakan alamat di kampungmu dan di mana saja, jadi kalian harus menjawab atau memberitahu secara ramah dan sopan. Selain contoh sikap yang saya jelaskan tadi, masih banyak contoh sikap yang bisa kalian lakukan apabila kalian bertemu seseorang yang bertanya kepada kalian. Bukan hanya kepada seseorang yang menanyakan alamat rumah, tapi apabila ada seseorang yang bertanya tentang hal-hal yang lain, kalian juga hendaknya menunjukkan sikap yang mencerminkan warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Contoh sikap yang lainnya, silakan kalian tulis pada buku tulis kalian dan silakan diskusikan bersama orang tua kalian. Nah, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Hari ini kita sudah mempelajari tentang tanggung jawab kita sebagai anggota kelompok, di mana kita sebagai anggota kelompok hendaknya mampu menghargai pendapat dari kelompok kita. Nah, selain itu sebagai anggota kelompok kita juga hendaknya mengerjakan tugas yang sudah kita sepakati bersama. Nah, selain itu kita juga sudah belajar mengenai jenis-jenis pantun, di mana jenis-jenis pantun itu ada pantun anak-anak, kemudian pantun muda, dan juga pantun tua. Nah, selain pembelajaran tersebut, kita juga sudah mempelajari tentang tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Sekian video pembelajaran hari ini. Tetap belajar di rumah dan jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan.
Terima kasih anak-anak. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Dan siswa pun kembali merespon apa yang telah saya sampaikan. Selanjutnya, pembelajaran yang telah saya sampaikan kepada siswa, saya meminta siswa mengamati gambar dari potongan video pembelajaran yang telah saya buat. Hal ini dilakukan untuk menanyakan kepada siswa contoh tanggung jawab sebagai anggota kelompok yang lain yang diketahui oleh siswa, di mana jawaban disertai dengan adanya di mana siswa diminta untuk menyampaikan jawaban disertai dengan nama dari siswa yang menyampaikan pendapatnya. Kemudian saya memberi tanggapan pada siswa yang menjawab. Tanggapan tersebut berupa penguatan atas jawaban yang disampaikan oleh siswa. Nah, dari pertanyaan yang saya ajukan tadi, banyak siswa yang aktif menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian, saya lanjutkan dengan memberikan penguatan kepada siswa yang menjawab. Dan ketika ada siswa yang menjawab tidak sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan, maka saya mengarahkan siswa agar menjawab apa yang ditanyakan. Kemudian, karena sudah banyak siswa yang menjawab pertanyaan, jadi saya simpulkan pertanyaan tersebut dari semua jawaban siswa. Kemudian, pembelajaran dilanjutkan pada materi selanjutnya, di mana saya meminta siswa untuk mengamati gambar, kemudian saya beri pertanyaan, dan siswa kembali menjawab pertanyaan yang saya berikan dengan menyebutkan nama dan nomor absennya. Nah, pada proses diskusi ini, saya juga memberikan penguatan kepada siswa yang menjawab pertanyaan. Kemudian, jawaban kembali disimpulkan. Untuk mengetahui pemahaman siswa, saya memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan melalui aplikasi Google Form dengan mengeklik link yang sudah disediakan dengan mengirimkan skor yang diperoleh oleh siswa. Dan di sana banyak sekali siswa yang mendapatkan nilai bagus. Namun di sana juga terlihat bahwa masih ada siswa yang menjawab pertanyaan sebelumnya. Hal ini dikarenakan siswa kelas 5 di SD Negeri 2 Banjar Tegal tidak semuanya memiliki HP. Jadi mereka menggunakan HP orang tuanya ataupun HP kakaknya untuk mengikuti proses pembelajaran. Nah, kemudian akhirnya pembelajaran menuju ke tahap yang terakhir, yaitu tahap penutup, di mana di sana saya menyampaikan kesimpulan pada proses pembelajaran yang telah dilaksanakan dan memberikan motivasi kepada siswa agar tetap rajin belajar dan menjaga kesehatan mereka di rumah. Kemudian siswa menjawab juga hal-hal yang saya sampaikan. Kemudian pembelajaran saya akhiri dengan mengucapkan salam dan memberikan motivasi kepada mereka. Namun di sana setelah proses pembelajaran banyak juga siswa yang baru mengumpulkan tugas yang saya berikan. Nah, demikianlah video pelaksanaan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas 5 SD Negeri 2 Banjar Tegal. Untuk itu saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.